Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Nur Hidayah SPD, salah satu guru di UPT SMP Negeri 22 Panua, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21001255086 pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SMP Negeri 22 Panua pada kelas 7 dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dengan model Project Based Learning. Demikian perkenalan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kita berdoa ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan Muhammad Rais Apena. Seluruhnya siap gerak. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, sebelum kita memulai ya, Ibu mau bertanya kabarnya dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Ada yang sakit? Tidak ada. Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Baso Arif, Farhan Abada, Halim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia
untuk anak-anakku, ketika kalian bingung mengambil keputusan ya, misalnya memilih teman ya, memilih teman, bersikap jujur, meskipun sulit ya, meskipun sulit untuk menahan amarah, apa yang biasa kalian jadikan sebagai pedoman kalian, nak? Jadi ini apa yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas mengenai pedoman sebagai Muslim yang kita miliki ya, pedoman yaitu untuk membentuk ya, untuk menuntun kita dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari ya, dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Paham maksudnya Ibu? Untuk hari ini TP kita, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik membaca Quran surah An-Nisa ayat ke-59 ya, dan Quran surah An-Nahl ayat ke-64 kan ya. Silakan is breaking dulu, nak. Duduk anak soleh. Siap. Saja mulutnya dikunci. Silakan semuanya anak-anakku membuka Al-Qurannya dan membuka buku paketnya ya, kalau tidak ada Al-Quran tanah. Silakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri sebagai pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu Quran surah An-Nisa ayat 59. Ada lagi pertanyaan Ibu, bagaimana perasaanmu ketika membaca Al-Quran? Bagaimana perasaannya ketika kalian membaca Al-Quran dan mengajarkan dengan kebaikan? Bagaimana cara Anda? Bagaimana rasanya? Tenang ya. Ketika selesai mengaji atau tadarus, pasti kalian merasa tentram ya, bahagia ya. Dan selain itu kalian juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ingin it's breaking, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, coba diperhatikan ya. Perhatikan baik-baik ya, nak. Untuk materi hari ini yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup ya. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Nah, ingat, selain Al-Quran yang menjadi pedoman dan hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dan penjelas Al-Quran. Coba diperhatikan, kalau misalnya ketika ada orang
sholat fardu, misalkan sholat subuh, misalkan baca Al-Quran minimal 2 ayat saja. Nah, paham? Kalau boleh. Paham maksudnya ibu? Paham. Oke, kalau begitu ibu akan memberikan LKPD. Nanti ibu ke kelompoknya masing-masing. Mengajarkan bagaimana ya. Iya ya. Siapa yang mau? Ya, silakan Nak. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanasa'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minun nabillahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila sadaqallahul azim. Alhamdulillah semua perwakilan sudah membacakan tadi Quran Surah Nisa dan Quran Surah Nahl. Beri aplaus dulu untuk semua teman-temannya. Ini sebentar. Ini nah untuk kalian ini nah. Silakan dicari jawabannya seperti ini nanti. Terus ini kayak nanti kelas ya. Nah, yang belum selesai ini nih. Tulis nama mata per kelompok saja ya. Ini sama ini ya. Nah, ini nanti tulis nih jawabannya di sini. Demi sini. Ini jawabannya nanti di belakang. Nanti di sini. Ya. Oke, silakan dijawab. Silakan. Nama tak baru dijawab. Kan ada ini contohnya. Ada contohnya sini. Iya, tulis saja. Iya. Ini ada contohnya saya kasih. Silakan isi. Ya. Perhatian. Siap. Itu tugasnya, Nak. Ada saya kasih LKPD dikerja dengan tabel arti perkata dari Quran Surah Nisa dan An-Nahl. Misalnya atiullah, apa artinya itu ya? Paham jika semua? Paham? Diperhatikan ini ya untuk alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang dirangkai ya, yang dirangkai dengan kata benda atau isim ya, isim yang diawali dengan salah satu huruf syamsiyah ya. Jumlah huruf syamsiyah ada berapa nak? Ada 14. Oke, coba disebutkan. Silakan disebut nak. Huruf syamsiyah ada 14. Silakan disebutkan nak. Yang pertama ada apa? Ada to. Yang kedua ada ada. Yang ketiga so. Lanjut ada ro. Lanjut ta, do, za, na, da, sa, la, zo, za, sha, la. Oke, ibu ulang ya.
untuk huruf-huruf syamsiah terdiri dari 14 huruf hijaiyah ya. Yang pertama ada to, ada sya, ada so, ada ro, ada ta, ada do, za, na, da, sa, zo, za, sya, dan yang terakhir adalah. Oke, lanjut. Untuk cara membaca alif lam syamsiah adalah dengan cara memasukkan atau mengidhamkan alif lam sukun ya ke huruf syamsiah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiah yang mengikutinya. Oke, tadi Ibu menjelaskan sedikit tadi, jadi usahakan dijawab dengan apa yang kalian dapatkan ya. Silakan dijawab ya, silakan dijawab apa yang disampaikan tadi ya. Ada tadi LKPD yang saya kasih. Oke, silakan kerjakan baik-baik LKPD-nya dan Ibu akan lihat cara kalian mengerjakannya. Silakan. Kenapa nak? Apanya? Iya, enggak apa-apa. Itu saja di situ. Nama juga LKPD. Sudah siap? Kelompok 4, mana kelompok 4? Nah ini kelompok 4. Oke. Sebelum mereka naik, 2 orang saja ya. Nah, silakan naik. Nah, aplaus dulu untuk namanya supaya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan arti dari surah An-Nisa. Arti surah An-Nisa ayat 59. Arti kata pada saya ingin mengajukan pertanyaan. Apa arti dari ya ayyuhalladzina amanu? Wahai orang-orang yang beriman. Bagaimana kelompok? Baca benar ya. Oke, lanjut. Siapa lagi kelompok yang mau mengajukan pertanyaan, yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 3. Allah yang artinya taatilah Allah, tidak taati artinya dan taatilah Muhammad artinya dan amri kekuasaan dan salah maka
ini. Atas kesempatan yang diberikan saya, kami dari kelompoknya buat ingin menyebutkan tentang dari apa arti dari kelompoknya. Kami yaitu kelompok satu. Adalah kata Al-Quran di dalam An-Nisa ayat 59. Nomor 1 ya ayyuhan ladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. 2. Atiiullah, taati Allah. 3. Wa atiiur rasul, dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum. Arti dari kata Quran surah An-Nisa ya ayyuhalladzina, yaitu hai orang-orang. Pada Quran dan hasil kerjasama dari kelompok 2. Tabel arti perkataan Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, arti perkataan wahai orang-orang yang beriman. Atiullah, taatilah Allah. Wa atiun rasulah, dan taatilah Rasul Muhammad. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Maka jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Tadi kalian sudah belajar ya tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi kesimpulannya ya, Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup. Melalui keduanya Allah memberikan petunjuk kepada umat manusia ya, agar dapat menjalankan ibadahnya dengan baik ya, sehingga manusia hidup dengan tentram, aman ya, bahagia ya. Jadi kalau misalnya kalian jadi kalau misalnya kedua-duanya itu disatukan, berarti Allah memberikan petunjuk agar manusia dalam kebenaran ya. Ibu mau bertanya, setelah belajar mata pelajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, bagaimana perasaannya Nana? Tadi rasa senang atau sedih karena selama ini kurang dalam mempelajari, mengamalkan Al-Qurannya, kurang membaca Al-Quran ya? Gimana? Semuanya senang atau tidak? Senang. Untuk hari ini untuk hari ini insya Allah pertemuan
Jangan salah, maksudnya itu jangan tinggal diam-diam saja, jadi utamakan HP dibandingkan Al-Quran. Oke, paham maksudnya Ibu? Paham, Bu. Oke, jangan juga suka main HP kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Misalkan ini buka-buka Al-Qurannya ya. Iya, Bu. Kalau begitu, explain lagi ya supaya kalian tambah semangat. Coba, tepuk semangat. Oke, masih ada yang kurang semangat, mengantuk. Nah, coba ulang, tetap semangat ya nak. Tepuk semangat. Akan pimpin doa, siapkan dulu nak karena waktunya sudah habis. Silakan pimpin untuk doa setelah belajar. Silakan nak. Seluruhnya siap gerak. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Marilah kita membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa selesai.